hanyalah pada darah-Mu. Tak ada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Tak ada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tak ada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan khusus untuk para anggota KPW, dan kami bersukacita oleh karena saudara-saudara sudah berkumpul di KPW masing-masing atau secara pribadi di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tapi jangan lupa ya, harus tetap jaga jarak, kemudian jangan lupa cuci tangan, dan juga jangan lupa pakai masker. Ini harus kita lakukan supaya kita selalu dapat tertib menjaga diri agar tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan dari COVID-19. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bukalah pikiran hati kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah dibebaskan dari kehidupan lama kami, oleh karena kami ada di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu mencerahkan kami sehingga kami melihat ke depan dan berjalan ke depan sesuai dengan kehendak dan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Efesus bahwa sebelum mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sesungguhnya mereka semua termasuk orang-orang yang sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Paulus menegaskan bahwa upah dosa ialah maut, upah dosa ialah kematian. Itu orang-orang ingin masuk ke surga, orang-orang ingin duduk bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Tetapi semua menyadari bahwa Allah itu Maha Kudus, Allah itu Maha Suci, dan tidak mungkin seseorang yang berdosa, yang tetap berdosa, yang masih berdosa, bisa duduk bersanding dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu, di sini dikatakan secara rohani bahwa orang-orang yang hidup di dalam dosa adalah orang-orang yang sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Jadi Paulus ingin mengingatkan semua orang-orang Efesus sebelum dia percaya bahwa mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang tidak punya pengharapan pasti, orang-orang yang tidak memiliki kepastian keselamatan, atau orang yang tidak memiliki kepastian masuk ke surga. Mengapa? Oleh karena mereka hidup di luar Kristus, hidup mengikuti jalan dunia.
Bagaimana mereka bisa mengikuti jalan dunia? Karena mereka hidup dipengaruhi dan dikuasai oleh penguasa kejahatan, yaitu roh yang sekarang masih terus bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, ketika mereka menghidupi roh penuh durhaka di dalam kehidupan mereka dan mereka mengikuti jalan dunia, maka sesungguhnya mereka secara rohani adalah orang-orang mati, orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang tidak punya kepastian masuk surga. Dan Paulus mengatakan itu dulu sebelum kamu menerima Yesus Kristus, karena kamu masih hidup mengikuti jalan dunia. Bagaimana penjelasan simpelnya? Kalau menurut pemazmur dikatakan, berbahagialah orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Nah, sebelum mereka ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagaimana hal hidup orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang selalu mengumbar keinginannya sendiri untuk berbuat dosa, dan orang-orang yang pekerjaan dan kehidupan keseharian dalam hubungan seorang dengan yang lainnya, yaitu saling mencemooh, merendahkan, mendiskreditkan, bahkan tidak ada di antara mereka yang saling menghargai, menghormati, tetapi justru mereka saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, dulu kamu seperti itu. Dan Paulus juga kemudian mengatakan, kami pun juga seperti itu ketika kami masih melakukan cara dan praktek kehidupan sama seperti yang kamu lakukan. Paulus juga mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Sama seperti kamu dahulu, aku juga terhitung sama seperti kamu dahulu sebelum kamu ada di dalam Kristus. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena pada saat Paulus belum berjumpa dengan Yesus Kristus, Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya pada waktu itu kami pun hidup di dalam hawa nafsu daging. Kami pun hidup menuruti kehendak daging, dan kami hidup mengikuti pikiran kami yang jahat. Jadi ketika kita hidup mengikuti nafsu kedagingan, kita mengikuti keinginan daging, dan kita dikuasai olehnya, maka sesungguhnya kita tercatat seperti catatan Paulus untuk orang-orang Efesus sebelum mereka ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus memberikan penjelasan demikian, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, Paulus katakan, aku peringatkan kepadamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi keinginan daging telah nyata. Nah, sebelum kita ada di dalam Kristus, hidup kita mengikuti keinginan daging. Oleh karena itu, kita sama seperti orang-orang lain yang ada di luar Kristus. Kita tidak memiliki pengharapan, kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, dan kita hidup sebagai orang-orang yang disebutnya mati secara rohani. Mati oleh karena dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Mati oleh karena dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat. Jadi Paulus sendiri memposisikan posisi yang setara dengan orang-orang Efesus sebelum sama-sama ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus memposisikan posisi yang sama. Sebetulnya ini menjadi salah satu pendekatan yang baik bagi kita semuanya. Ketika kita hendak menolong dan menuntun seseorang menuju atau kembali ke jalan yang benar, dan jangan pernah memposisikan diri sebagai orang yang sok hebat, sok suci, sok benar, dan kemudian tangan kita menunjuk kepada orang-orang yang hendak kita tuntun. Dan jikalau kita datang untuk menolong tetapi kita datang mengadili dan menghakimi, sesungguhnya kita tidak akan pernah berhasil membawa orang itu kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, di sini Paulus memberikan satu contoh dan teladan. Ketika ia ingin memberikan masukan kepada orang-orang Efesus, ia mengatakan, dulu saya pun juga demikian. Sebelum saya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya sadar, sebelum saya mengerti akan hal itu. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita masih hidup sama seperti dulu sebelum kita
ada di dalam Kristus, dan itu masih kita praktekkan sekalipun kita telah mengaku-ngaku sebagai orang Kristen, telah mengaku-ngaku sebagai orang yang percaya kepadanya, maka sesungguhnya kenyataan hidup itu yang membuktikan kita masih mempraktikkan cara hidup lama. Kalau kita masih berbuat demikian, kemudian Rasul Paulus mengatakan, baik kamu dan aku, kita semuanya. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, mengikuti hawa nafsu daging, mengikuti keinginan daging dan pikiran yang jahat, maka saya, kalian, kita semua patut dimurkai. Kita sesungguhnya orang-orang yang patut dimurkai oleh karena dosa dan kesalahan kita, oleh karena pelanggaran kita, oleh karena kekilafan kita, oleh karena perilaku kita, oleh karena tindakan kita, oleh karena pikiran kita sebelum kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa Rasul Paulus menegaskan ini kepada orang-orang Efesus dan menegaskan hal ini kepada kita semuanya? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Paulus mengingatkan dulu kita, sebelum kita ada di dalam Kristus demikian. Dan Paulus juga ingin menegaskan sekarang kita sudah ada di dalam Kristus. Kamu, saya, kita semua sudah ada di dalam Kristus. Jadi mestinya kita tidak lagi hidup mengikuti nafsu kedagingan, tidak mengikuti kehendak daging, dan tidak mengikuti pikiran yang jahat, dan tidak lagi kita menempuh jalan dunia ini. Kita harus menempuh dan hidup menurut mengikuti keinginan, kehendak, dan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita telah mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, dan menerima Dia sebagai Tuhan kita, maka sejak kita mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, sejak saat itu kita ini sudah berbalik dari kehidupan lama menuju kepada kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak lagi hidup menuruti keinginan atau nafsu daging, atau kita tidak lagi hidup menuruti kehendak daging, kita tidak lagi juga hidup mengikuti pikiran yang jahat, namun kita hidup mengikuti kehendak dan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat, barang siapa ada di dalam Kristus, cara praktek pola kehidupan yang lama sudah berlalu, sudah dikuburkan, sudah mati karena Kristus. Dan kita dibangkitkan menuju kepada kehidupan yang baru untuk hidup mengikuti citra, teladan, pola, perintah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita telah disadarkan. Jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Mari kita terus hidup sebagai orang yang sudah dilahirkan baru di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketika kami dibukakan kembali lembaran kehidupan yang lama, menjadikan kami ingat bahwa sesungguhnya kami ini pantas dimurkai. Dan kami juga diingatkan ketika kami sudah ada di dalam Engkau, semestinya seluruh kehidupan lama sudah kami tinggalkan. Oleh karena itu telah dikuburkan dan mati bersama-sama dengan Kristus. Dan kami telah dihidupkan kembali dalam kehidupan baru. Dan jikalau kami hidup di dalam Engkau, berarti kami seharusnya hidup bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu. Dan bila semua yang mendengarkan firman Tuhan menyadari akan hal ini, mereka yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat, mereka tidak lagi hidup oleh dan dari keinginan daging, tapi biarlah mereka semua hidup menurut perintah, kehendak, dan kemauan Engkau, yaitu hidup bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah ini semuanya disadari dan pahami, sehingga seluruh anggota Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti, seluruh anggota KPW, seluruh warga KPW, mereka semua menatap hari esok dengan tekad bulat, hidup mengikuti kehendak-Mu, hidup mengikuti perintah-Mu, hidup sebagai manusia yang sudah dilahirkan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Ku bersandarkan nama-Mu, Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku